antara culture akhlak dan lari itu kompatibel. Mulai dari culture, terus fashion lari gitu, kayak CFD itu udah jadi runway nih buat para pelari. Hai runners, welcome to Podcast, di mana kita akan membahas segala hal tentang dunia lari. Aku Mizani yang akan menjadi host di episode pertama ini. Terima kasih ya udah bergabung di Podcast. Siapkan diri kalian untuk obrolan inspiratif, penuh motivasi, dan tentunya tips dan trik yang bisa membuat lari kalian lebih menyenangkan dan efektif. Nah, teman-teman runners, di sini saya nggak sendirian. Saya bersama para narasumber yang mungkin teman-teman runners itu udah pada tahu nih. Bapak-bapak yang luar biasa, yang sibuk, produktif, tapi larinya tetap konsisten. Di sini tepuk tangan dulu, ada Pak Robertus, ada Pak Fajrin, dan ada Pak Rian. Apa kabar bapak-bapak semuanya? Baik, alhamdulillah. Nah, di sini kita itu mungkin ice breaking dulu ya Pak. Katanya tak kenal maka tak sayang. Tapi ada juga Pak, yang udah kenal udah sayang tapi jadinya hanya sebatas teman. Nah, ice breakingnya simple banget Pak. Nanti saya akan ngasih pertanyaan 2 pilihan. Nanti langsung dijawab pilih yang mana. Dan ditambah sedikit penjelasan. Pertama untuk Pak Robert. Lari pagi atau lari malam, Pak? Lari pagi. Kenapa, Pak? Karena kalau lari pagi itu udaranya masih fresh. Wah. Tiap hari, Pak? Seminggu 4-5 kali. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Jadi jangan mau kalah ya teman-teman. Ini tiap hari nih kalau berat. sama Bro Riante berdua nih jago-jagoannya. Nah, untuk Pak Fajrin nih, sepatu karbon atau enggak karbon? Tergantung, kalau race karbon, kalau yang lain enggak. Oh, jadi sepatu karbon hanya pada saat race, Pak? Iya. Kalau misalnya hari-hari itu pakai sepatu yang biasa ya Pak ya? Biasa atau yang karbon tapi mungkin yang lebih early atau yang ya early lah, early level gitu. Boleh tahu nggak Pak alasannya kenapa Pak? Ya karbon biar membantu begitu kan dari sisi performansi, tapi kan memang secara mileage atau kilometernya itu tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi kalau karbon dipakai terus-terusan ya mungkin 2 bulan sekali ganti gitu. Ini jawaban lari beneran nih. Iya Pak. Panutan. Detail banget ya Pak ya. Ketahuan berarti mana yang lari beneran, mana yang enggak. Curiga udah punya podcast sendiri Pak tentang lari. Selanjutnya nih buat Pak Rian. Lari di Indonesia atau di luar negeri Pak? Lari di Indonesia sekarang. Kenapa Pak? Karena pasti secara event kan lebih banyak juga di Indonesia gitu ya. Dan secara pastinya ongkos dan lain-lainnya kan juga lebih murah di Indonesia lah. Plus juga dengan mungkin sesekali bisa tentunya ya lari di luar negeri untuk refreshing. Tapi kalau lari di Indonesia pertama kayaknya juga banyak daerah-daerah yang belum dieksplor gitu ya di Indonesia sekalian liburan. Jadi terus yang kedua secara waktu kan juga mungkin butuhnya jadi lebih singkat lah gitu kalau lari di Indonesia. Ya, menarik ya. Ternyata lari di Indonesia itu buat apalagi buat kaum mendang-mending nih. Kalau mau nggak rugi, mending lari di Indonesia nih. Mungkin ya untuk ngerasain WMM ya mungkin ada juga gitu ya. Nah, Pak, mungkin sekarang ini kita semua itu memang dihadapkan sama fenomena tren lari yang benar-benar happening. Lari itu udah nggak sekedar olahraga lagi, tapi udah menjadi industri gitu. Mulai dari culture, terus fashion lari gitu, kayak CFD itu udah jadi runway nih buat para pelari. Terus sampai fotografi, komunitas, bahkan kalau misalnya di Spotify itu kalau pagi mau lari tuh nyarinya playlist untuk lari pagi itu udah muncul macam-macam buat lari kenceng, buat lari galau dan seterusnya nih. Nah, kita tuh pengen tahu nih gimana point of view bapak-bapak sekalian melihat tren lari saat ini yang terus berkembang. Mungkin dari Bapak Robert dulu boleh nggak Pak? Karena opa-opa ya jadi jadi jiwanya muda Pak. Ya gini, pertama ya
orang kan sudah mulai terus berpikir untuk hidup sehat lah ya. Salah satu instrumen untuk hidup sehat itu kan olahraga. Dan olahraga yang paling mudah itu kan lari gitu ya. Maka tren lari itu dari waktu-waktu terus banyak. Nah kebetulan saya itu kan ikut lari itu dari sekitar 15-20 tahun lalu ya. Awal-awalnya dulu gitu ya. Di Senayan Runners dan sebagainya ya muncul gitu. Jadi memang trennya makin bagus. Nah yang kedua yang mungkin Mbak Misan ya, yang perlu saya sampaikan juga gitu ya. Nah kita itu kan di Kementerian BUMN ya 4,5 tahun terakhir itu kan banyak sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan yang signifikan ya, restrukturisasi ya, kemudian apa namanya program-program lain untuk memastikan semacam holdingisasi untuk memastikan kita on the right track dalam pengelolaan BUMN ya. Nah kelihatannya kita itu mengkombinasikan antara olahraga dan kerja gitu ya. Nah karena kita lihat Pak Menterinya suka olahraga, Pak Wamennya juga suka olahraga juga ya, Pak Sekretaris Menterinya suka olahraga juga, maka kita itu senang lari. Kita juga punya direksi-direksi itu ya, yang ternyata suka lari juga, suka olahraga ya. Nih Bro Fadin di Telkom nih ya kan, sama Bro Rian nih di IG Live ya kan. Nah ini direksi-direksi ini mereka juga semangat kerja, semangat lari gitu loh. Jadi kelihatannya memang kalau boleh saya sampaikan dua hal. Yang pertama memang lari untuk sehat. Yang kedua lari itu sebenarnya bagian juga dari cara kita ya untuk mengkombinasikan ya pekerjaan yang efektif dengan ya tubuh yang sehat melalui lari gitu loh. Maka dua ya jagoan-jagoan kita ini terpampang nyata ya Pak ya, nggak sekedar teori ya Pak. Berarti big picture-nya itu nggak tentang olahraga larinya aja nih, tapi tentang hidup sehat dan menjadi lebih produktif ternyata ketika dikomunikasikan. Baik, coba nanya ini. Gimana nih? Kalau menurut Pak Fajrin sendiri tentang tren lari yang luar biasa saat ini? Ya, saya pikir itu secara umum positif ya, Mbak Michan ya. Jadi kalau misalkan saya melihat juga di Telkom ataupun di GBK atau di CFD di Jakarta misalnya gitu ya, semakin ke sini semakin ramai begitu kan, secara umum gitu. Satu sisi ya mungkin kalau lari di CFD ya perlu agak meliuk-liuk sedikit lah begitu. Tetapi ini saya melihat lagi-lagi tren positif karena apa? Karena pertama masyarakat khususnya di BUMN bisa lebih melihat dan peduli akan kesehatan begitu ya. Kenapa? Karena lari ini merupakan yang tadi disampaikan Pak Robertus itu menurut saya olahraga yang paling mudah dan murah begitu ya. Dalam arti kita ya katakanlah pakai sepatu olahraga cukup begitu kan. Kalau nggak bawa jersey juga pakai kaos apa saja juga bisa lari lah seperti itu. Nah jadi hampir tidak ada alasan tuh kalau misalkan kita ingin olahraga yang lain, misalkan, wah kita, misalnya, wah saya nggak punya alatnya, saya belum beli alatnya, atau misalkan olahraga permainan, nggak ada temennya, misalkan seperti itu. Lari sama teman-teman, bareng-bareng komunitas boleh, lari sendirian juga nggak ada masalah juga. Saya lumayan sering juga lari sendirian, begitu ya. Dan yang kedua, tadi Pak Roberto sampaikan juga, saya setuju juga, ini bisa meningkatkan produktivitas. Saya juga lebih senang lari di pagi hari, karena selain segar, juga yang kedua itu kalau setelah olahraga lari di pagi hari itu membuat badan tuh lebih segar lah begitu ya untuk beraktivitas. Pikiran juga secara ini juga jadi lebih terbuka begitu ya. Dan termasuk kalau misalkan saya juga sedang dinas juga kadang-kadang saya tetap menyempatkan untuk lari karena kadang-kadang itu menjadi momentum juga untuk sambil mencari inspirasi. Lari di satu daerah yang saya belum pernah begitu ya. 1-2 minggu lalu saya ke Aceh gitu. Tapi karena itu pas PON, saya nggak dapat hotel di tengah kota. Dapatnya agak ke pinggir. Dan jadi saya lari di situ, di daerah yang saya baru tahu gitu kan. Ternyata ada pabrik semen dan lain sebagainya gitu. Nah hal seperti itu yang kemudian saya rasakan manfaatnya dan dengan semakin banyak orang yang lari, mudah-mudahan ya semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya juga. Dia sambil ngecek ini sinyalnya masuk nggak ini langsung ya Pak ya, apalagi di daerah-daerah ya tidak ada blank spot
semua jarak yang dilewati Pak Fajrin. Ternyata nggak cuma fisikal aja ya, tapi psikis juga ya tadi. Mungkin kontemplasi, terus dapat inspirasi, sampai mungkin abis lari jadi seger mungkin karena endorfin atau apa ya, setelah lari itu kita jadi happy gitu ya bawaannya. Nah, kalau buat Pak Rian sendiri seperti apa nih melihat tren lari ini? Ya, jadi kalau menurut saya memang ini salah satu tren positif lah terutama di di Indonesia saat ini gitu ya. Kayaknya hampir semua orang kalau olahraga biasanya mereka pernah melakukan at least pernah melakukan lari gitu. Karena memang lari itu kan kalau menurut saya sih salah satu olahraga yang sebenarnya paling mudah untuk dilakukan gitu ya. Dari segi biaya yang perlu dikeluarkan, walaupun sebenarnya kalau mau mahal bisa, cari sepatu yang mahal bisa, cari sepatu yang murah pun juga bisa gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung tergantung masing-masing orangnya. Jadi sebenarnya sepanjang kita mau melakukan gaya hidup sehat, mau melakukan olahraga, sebenarnya yang paling mudah untuk dimulai dan dilakukan itu sebenarnya lari. Waktunya pun juga kan fleksibel kan, bisa di pagi hari, bisa di malam hari gitu, nggak semua olahraga kan bisa dilakukan dengan waktu yang fleksibel itu. Begitu juga dari segi lokasinya. Lokasinya kan kalau lari nggak perlu sewa lapangan, nggak perlu nyari tempat yang benar-benar spesifik untuk lari gitu. Lari kan bisa di mana aja. Even yang tadi Bro Fajrin sampaikan kan bisa di daerah yang di luar perkotaan pun kan juga bisa. Jadi memang ini salah satu tren yang sangat positif menurut saya, yang dimana ini bisa berimpact tentunya kepada tingkat kesehatan masyarakat Indonesia juga. Untuk perusahaan pun juga sangat baik gitu kan, karena bisa meningkatkan productivity artinya juga dari segi bisnis kan juga bagus juga gitu, dari segi employee engagement juga sangat baik gitu ya. Jadi memang saat ini kalau saya lari adalah salah satu yang sudah menjadi nggak hanya sekedar hobi, nggak hanya sekedar olahraga, tapi juga udah menjadi lifestyle. Nah, makanya sekarang adalah PR bagi kita bagaimana cara untuk bisa mensupport gitu, apalagi kita sebagai BUMN gitu ya, bisa memberikan wadah, bisa mensupport tren yang saat ini terjadi, sehingga memang tren ini bisa berlanjut dan ujung-ujungnya kan juga sangat memberikan manfaat lah bagi kita semua. Apalagi saya sendiri kan berada di bidang asuransi gitu ya, di industri asuransi. Kalau masyarakat Indonesia makin sehat kan buat bisnis asuransi makin bagus juga gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang memang kita sendiri di AFJ juga mengkampanyekan lah bagaimana bisa memberikan kesadaran atas gaya hidup sehat, kesadaran atas well-being gitu ya bagi seluruh masyarakat. Gini tuh Mbak Mican. Jadi sebenarnya lari ini salah satu jalan juga untuk menuju generasi insan BUMN yang lebih sehat, lebih fit, dan lebih produktif juga begitu ya Pak ya. Moga-moga deh, karena memang inklusif sekali ya, siapapun bisa lari gitu, fleksibel, dan pastinya itu nggak butuh gear tadi ya. Terus sepatu bisa apa aja, kaos juga bisa apa aja. Nah, selanjutnya nih kita juga penasaran nih, Pak Robert kan udah terkenal banget nih di kalangan para pelari, kayaknya konsisten banget. Kita tuh penasaran sebenarnya. Saya itu terkenal di kalangan mereka berdua. Nggak, ini panutan buat orang-orang BUMN, ini Pak Robert ini panutan. Saya itu sebenarnya ketemu Bapak pertama kali Bapak lagi lari tuh di SCBD gitu. Terus temennya Bapak pakai baju IFG, Labuan Bajo Marathon. Jadi saya ini ngelihat, oh gitu, ternyata nanya-nanya, oh Pak Robert udah lama lari gitu. Nah, kita tuh penasaran Pak, awal mula Bapak suka sampai sejatuh cinta ini sama olahraga lari itu seperti apa sih Pak? Ya, dulu itu kan saya main tenis ya, kemudian main basket ya. Itu dua olahraga yang saya ikuti secara terstruktur ya, artinya kecil itu latihan tenis ya di kampung gitu ya, kena ball boy gitu kan. Kemudian main basket, jalan. Cuman itu kan butuh banyak teman ya, seperti yang tadi Bro Fajrin bilang kan, kalau tenis harus ada lawannya tuh, ya kan, kalau nggak ada lawannya, nggak susah. Sewa lapangan juga susah. Sewa lapangan dan sebagainya. Nah kalau lari itu kan memang mudah dilakukan ya, jadi kita itu bisa lari kapan saja dan di mana saja gitu ya. Even depan halaman kantor kementerian pun bisa lari itu, sepanjang kita mau aja gitu kan. Jadi itu yang membuat
kalau di case-nya saya suka lari karena itu. Jadi mengganti atau mensubstitusikan tenis yang memang kayaknya sudah nggak ada lawan lagi tuh tenis itu. Ya, ya. Terus basket itu ya kan, waduh, nggak ada lawan lagi di basket tuh. Iya kan? Jadi ya jatuhnya ke lari gitu ya, karena gampang dan fun lah ya. Perlengkapannya juga mudah tadi yang Bro Rian sampaikan ya, Bro Fadji sampaikan ya. Bahkan di kampung saya kita lari pakai sendal jepit pun bisa itu. Ya, sehat ya kan, gitu, kira-kira gitu sih. Karena simplicity-nya itu ya Pak ya. Simplicity dan keringat banyak, tentu pasti sehat dan fresh lah ya, itu udah pasti gitu ya. Gitu. Saya juga seneng sih lari karena efektif sekali gitu, kalorinya cepat gitu naiknya. Ya, benar banget tuh. Kalau untuk Pak Fajrin sendiri gimana Pak, awal mulanya bisa? Salah satu metode saya untuk mengukur kemampuan fisik. Istilahnya kalau orang IT itu gamification gitu kan. Apa-apa tuh dibikin angka gitu-gitu kan. Jadi kasarnya kalau misalkan pertama kali saya lari itu direksi BUMN itu begitu tuh. Ya, ada KPI. Statistik, betul. Ya kan? Matematis. Ya. Jadi pertama kali lari saya mencoba, saya mau coba lari seberapa jauh saya bisa lari gitu kan. Saya pasang target 30 menit. Ternyata saya akhirnya bisa lari 3 menit. Itu pertama kali lari dengan berat badan 25 kg lebih berat tadi gitu ya. Nah, lama-lama dengan diiringi pola makan yang diatur begitu ya, nge-gym juga gitu. Lama-lama saya akhirnya bisa berlari 5 menit, 7 menit, 10 menit. Lama-lama ya hitungannya sudah kilo gitu ya. 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Sampai akhirnya ada teman menawarkan ikutan race dong gitu ya. Itu waktu itu sekitar tahun 2017 atau 18 lah gitu. Ya udah, saya akhirnya pertama kali ikut race di Jakarta 10 kilo dan enjoy begitu kan. Karena sebelum itu belum pernah lari sejauh 10 kilo. Sebelumnya paling jauh paling 7 atau 8 kilo begitu ya. Lari 10 kilo waktu itu pertama kali lari 10 kilo itu sekitar pace 7 lah gitu ya. Lama-lama ya akhirnya bisa half marathon dan alhamdulillah akhirnya bisa full marathon gitu kan. Nah, jadi itu menjadi checklist atau menjadi parameter apa? Kalau misalkan saya bisa berlari lebih jauh atau lebih cepat, maka saya bisa simpulkan secara umum kesehatan saya lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya begitu. Secara umum ya, mungkin ada ya harus MCU lah kalau pengenin, tapi ini seperti MCU murah kalau saya bilang gitu kan. Seperti itu. Jadi ya contoh tadinya misalnya 10 kilo pace 7 ya sekarang udah pace 5 lah gitu ya. 5 lebih lah, masih belum 5 inilah. Masih belum 5 kecil lah gitu ya. Seperti itu. Kemudian full marathon juga baru 2 kali. Alhamdulillah yang kedua lebih cepat daripada yang pertama begitu kan. Nah, jadi itu selain tadi yang saya sampaikan ya, ketika berlari saya kadang-kadang sambil ya mencari inspirasi atau sambil mendengarkan sesuatu begitu ya, mendengarin podcast beberapa yang bikin ketagihan, tetapi apa ya, perasaan-perasaan di saat berlari itu sendiri ya Pak ya. Betul. Nah, selanjutnya kalau untuk Pak Rian gimana Pak? Iya, kalau aku mungkin rada-rada mirip nih sama Mas Fajrin nih. Jadi walaupun nggak se-ekstrim Mas Fajrin sekitar 25 kilo gitu ya. Saya tuh mungkin just before COVID tuh mungkin berat badannya sekitar 15-20 kilogram lebih berat lah kayaknya ya dari saat ini gitu ya. Jadi memang salah satu, jadi sejak kapan saya lari mungkin nggak selama bapak-bapak yang tadi sempat udah menyampaikan ya. Saya mungkin mulai menekuni, nggak hanya lari sih sebenarnya, mulai menekuni olahraga secara ya lumayan intens gitu ya. Itu sebenarnya ketika 2020-an, 2021 lah, zaman-zaman COVID lah gitu ya. Ketika COVID, artinya kan kita harus nyari kesibukan yang lain gitu ya, kan di rumah terus kan bosan gitu ya. Akhirnya saya mulai menekuni olahraga tuh. Nah, ketika saya menekuni olahraga pun juga itu nggak hanya lari gitu.
saya termasuk orang yang banyak mencoba olahraga baru tuh. Jadi walaupun sebenarnya kalau lari pun juga dari sebelum COVID saya udah lumayan sering lah melakukan lari, tapi kayaknya tuh nggak pernah lebih dari 5 kilo tuh jarang lah. Palingan at max tuh 5, mungkin sekali 2 kali sampai dengan 10K lah. Itu pun juga jarang-jarang gitu ya. Nah, jadi memang ketika COVID itu akhirnya saya coba mulai berbagai macam olahraga tuh. Juga lumayan ya dibilang serius enggak, tetapi lumayan sering lah, mungkin seminggu dua kali, 2-3 kali tenis ada tuh. Terus saya juga coba golf beberapa tahun yang lalu. Nah, terus yang keempat lari. Nah, dari 4 ini kan emang saya mulainya tuh hampir secara bersamaan lah, sekitaran 2021 gitu ya, sekitaran COVID gitu ya. Yang memang dari 4 ini yang akhirnya saya benar-benar kecantol dan jadinya dilanjutin sampai sekarang tuh memang lari. Kenapa? Bukan berarti olahraga yang lain tuh nggak ini juga ya, nggak fun, bukan berarti nggak fun atau kurang enak lah dijalankan. Tapi memang secara fleksibilitas yang tadi seperti saya sampaikan, emang lari itu paling fleksibel sih. Kalau misalnya tadi saya sempat sampaikan sepeda gitu misalnya. Nah, pas zaman-zaman COVID emang mungkin seminggu saya juga sekitar 4-5 kali ada tuh sepeda gitu ya pagi-pagi. Tetapi pasca COVID kan jalanan udah mulai rame, jadi sepertinya agak sulit. Akhirnya mulai jarang-jarang tuh saya sepeda. Begitu juga dengan tenis. Tenis kan awal-awalnya juga mungkin sekitar 2020-2021 belum begitu booming gitu ya. Jadi masih gampang nyari tempat gitu ya. Sekarang apalagi di sekitar setahun 2 tahun yang lalu nyari lapangan tenis udah mulai susah tuh. Nyari lawan juga udah mulai susah. Akhirnya lama-kelamaan juga akhirnya tertinggalkan nih gitu ya. Nah, kalau terus habis itu kan tadi saya juga sempat sampaikan golf. Nah, kalau golf ini kelihatannya memang saya udah sempat belajar tetapi belum dapat feel-nya lah di situ gitu ya. Nah, akhirnya memang lari ini yang masih saya jalankan sampai sekarang karena pertama gampang gitu ya, tadi seperti saya sampaikan. Saya juga sama seperti Pak Fajrin, seperti Pak Robertus, sukanya lari pagi sebetulnya. Tetapi memang kalaupun let's say misalnya pagi-pagi itu karena satu dan lain hal nggak bisa dilakukan, bisa juga akhirnya saya coba switching ke malam pada hari itu juga, itu bisa dilakukan kan. Terus dari segi gear gitu ya, dari segi peralatan itu kan yang tadi saya sempat sampaikan, gampang banget lah, mau pakai kaos apapun juga sebenarnya bisa, mau pakai sepatu apapun, mau karbon, mau non karbon, mau lokal, mau branded global, itu bisa juga bisa juga dipakai dan sama-sama enak gitu ya. Dan dari segi partner pun juga bisa sendiri, bisa rame-rame gitu. Jadi ya karena sangat fleksibel, akhirnya itu saya tekunin lari sampai sekarang. Dan memang lari itu juga yang tadi seperti Mbak Michan sampaikan, ternyata juga ngelatih kardio juga gitu ya. Even di luar dari segi kesehatan, kadang-kadang tuh juga kalau lari tuh saya juga melatih secara kesabaran juga, mental gitu. Kalau misalnya saya lari sendiri lagi long run gitu kan, itu kan berjam-jam kan kita lari gitu, harus tahan gitu dengan disalip orang gitu. Nah, kadang-kadang juga race kan harus ngatur pace-nya juga tuh, jangan kebawa emosi lah. Nah, kayak gitu juga hal-hal yang bisa dipelajari juga lah saat lari. Jadi ya itu yang menyebabkan sampai dengan saat ini saya sangat enjoy sih dengan lari karena fleksibilitasnya itu sih terutama. Makasih Pak. Saya juga nih kalau latih kesabaran itu, yang paling melatih kesabaran itu pas lagi MAF training Pak. Belum apa-apa udah 140. Ya jangan lagi deh gitu. Nah, tadi Pak Rian itu 2020 ya, 2020. Iya, 2021. Pelari angkatan COVID nih ceritanya ya Pak. Kalau Pak Fajrin 2017 tadi first race. Yes, betul, sekitar itu. Mulainya sekitar 2016-2017 ya berarti? Ya, mulainya sekitar 2015-16 lah. Wah, kalau Pak Robert nih Pak? Kalau untuk menjadi lari saja ya olahraga itu 2007. Wow. 2007 pada waktu itu lari itu belum se-booming sekarang ya.
gitu. Tapi ada beberapa teman pada waktu khususnya yang bergerak di ini ya, di industri finansial ya, sudah mulai itu tertarik dengan lari ya, karena mungkin sekolahnya dulu di luar, sering lari, kerjanya juga di luar lari. Jadi pas balik ke sini, mereka balik ke Indonesia ya, ya ketemu ya larilah kita bareng-bareng ya, di 2007 itu. Nah dari sana makin makin rame ya, teman-teman yang lari ya, dan sampai saat ini gitu ya, termasuk saya juga masih lari, jadi cukup lama juga sih dari 2007. Tapi kalau untuk lari sebagai latihan dasar untuk basket, iya. Ya, sebagai latihan dasar untuk tenis, iya. Karena kan kalau kita mau latihan tenis itu kan harus ada endurance ya, harus ada apa namanya stamina yang baik. Nah, basic trainingnya itu lari 5 kilo gitu ya. Basket juga itu basic trainingnya itu interval di lari ya. Jadi anak-anak basket itu latihan apa namanya? Latihan basic training untuk bisa bertahan main basket ya di apa namanya? Di 4 kali 20 menit atau berapa itu, mau tidak mau dia harus latihan interval. Nah, tapi 2007 benar-benar saya cuma lari, nggak ada lawan lagi di tenis itu, ya kan? Terlalu jago nih. Terlalu jago, jago dikalahin atau apa? Udah jera semua ya kalau diajakin pura-pura sibuk nih. Basket keburu jago-jago semua dia teman-teman yang lain ya. Jadi kalau main basket sama mereka buset ya, gampang banget kita ke sikut gitu ya. Ya udahlah lari aja, nggak ada sikut kita juga tempat lari kan. Tapi bener sih Pak, kayaknya lari itu pasti relate sama semua olahraga. Minimal orang tuh kalau mau pemanasan itu lari gitu ya, untuk olahraga apapun. Nah, lari ini kan kayak udah menjadi part of hari-hari ya. Sejauh ini, seperti apa sih lari ini mempengaruhi pekerjaan atau produktivitas? Atau ada nggak value-value pas lari ini yang relate gitu sama pekerjaan sehari-hari Bapak? Yang pertama, ya kalau saya ya, pasti fresh ya lari itu ya. Nah, tapi ada hal-hal yang sedikit apa namanya, sedikit serius nih, rada filosofis gitu ya. Jadi kalau orang suka lari itu pasti cara kerja, cara berpikirnya sistematis. Kenapa? Karena lari itu menuntut tahu tuh sepatunya apa, kaos kakinya apa, bajunya apa, celananya apa gitu ya. Kemudian yang kedua, dia sudah mulai mengikuti, oh besok ini mau lari 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo kah, ada tanpa ada pelatih. Ya. Nah, kalau ada pelatih, dia sudah mulai siap-siap untuk ikutin program-program yang dibuat oleh pelatih. Yang ketiga, pasti dia punya target. Tadi Bro Fadrin bilang, targetnya dia itu awal-awalnya sehat dan penurunan berat badan. Tapi kemudian melangkah berikutnya adalah, oh ternyata pace-nya dari 7 menuju ke 5. Pasti ada output-nya. Ya. Dan sistematis. Itu mempengaruhi waktu kita bekerja. Gitu. Waktu kita dapat pekerjaan gitu ya. Cara kita berlatih lari itu tanpa sadar kita bawa kerjaan kita. Oh, kalau kerja kita harus siapin A, B, C, D, F, G ya kan, untuk memastikan pekerjaan kita itu bisa berhasil. Mungkin mulai dari perencanaannya ya, enablers-nya apa gitu ya. Terus output-nya dari sisi target finansialnya apa, ya, outcome-nya apa? Outcome-nya wah mungkin konsumennya senang, konsumennya terbantu, negara mendapatkan pemasukan kalau BUMN. Jadi dia benar-benar melatih kita untuk apa namanya berpikir terstruktur dan sistematis. Berikutnya teamwork yang terakhir ya, kalau boleh saya tambahkan. Karena
lari itu walaupun kita kelihatannya lari sendiri, ya, atau di dalam race kita lari sendiri, tapi sebenarnya di tengah kita lari sendiri itu ada peserta lari lain yang sebenarnya membantu mengangkat pace kita juga tanpa kita sadar tuh. Saya sebut itu teamwork. Kalau kita lari bersama-sama, ya tentunya antara kita itu saling membantu. Setidak-tidaknya ada teman ngobrol, ya, ada sepanjang lari, ya, atau ada teman yang bisa membantu kita mengatur pace kita, gitu. Sehingga kita, wah, kayak saya misalnya lari di 6, gitu ya, wah jangan sampai ngotot-ngotot 5. Walaupun Bro Fajrin depan jangan dikejar nih, nanti nggak finish masalahnya, nanti nggak finish. Jadi waktu AFJ Labuan Bajo Marathon tahun lalu, di kilometer berapa itu? Di kilometer 10 ya? Sekitar di itu. kilometer 10, Bro Fajrin tiba-tiba, hey Pak Robert, ya saya terpaksa angkat tangan aja. Karena saya harus pastikan bahwa saya di finish. Kalau saya ikut pace-nya Bro Fajrin, itu saya cita-citanya tidak finish itu. Nah itu keuntungan lari ya. Jadi di IFG Labuan Bajo Marathon tahun lalu itu, wih saya lihat nih kencang banget nih. Ya. Persiapan IFG Marathon yang kemarin, tiba-tiba sudah datang jam 6:30 pagi. Bro Rian, udah keringat semua. Itu terstruktur, sistematis dia lakukan, ya. Pas dia udah prepare tuh sebelumnya gitu. Dan itu membantu banyak, pastilah ya membantu banyak bagaimana dua kawan kita ini bekerja atau saya melakukan pekerjaan, kira-kira gitu. Terima kasih Pak. Memang ternyata framework lari itu relate ya sama apa namanya latihan-latihan tadi dengan pekerjaan sehari-hari. Ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Menurut Bapak dampak positif yang tadi ke pegawai BUMN yang berpartisipasi dalam kegiatan lari ini untuk individu maupun perusahaannya apa aja sih Pak? Selain tadi menjadi lebih produktif, ada lagi nggak Pak? Ya, saya amati teman-teman BUMN ya, baik dari teman-teman pegawainya sampai ke direksi ya, itu euforia olahraganya itu sangat kuat, ya. Kita punya IFG Labuan Bajo Marathon, kita punya Mandiri Prambanan, kita punya BTN kemarin, kita punya Pertamina Ekoran, ya, BRI punya juga, ya. Nah, macam-macam ya. Dan euforia olahraga ini masuk ke semua teman-teman insan BUMN. Gitu. Dampaknya apa? Dampaknya secara langsung bisa kita lihat semua program-program yang kita jalankan bersama-sama selama ini, yang saya sampaikan tadi, ya, proses holdingisasi, restrukturisasi, dan lain sebagainya, itu berdampak positif, ya. Pertumbuhan aset BUMN, ya, sumbangan BUMN kepada pemerintah itu sudah lebih dari negara. Untuk memberikan pelayanan kepada publik, ya itu juga akan terpengaruh ya, akan terus semangat ya dengan event-event lari, dengan mereka sehat dan sebagainya ya, dan itu saya kira satu kesatuan irama yang beriringan satu sama lain antara kerja dan lari ya. Katanya benar sih Pak, kalau mau memuaskan konsumen senengin dulu nih pegawainya. Nah, salah satunya mungkin dengan menghidupkan lari nih yang bisa jadi well-being ataupun bikin teman-teman itu jadi guyup, jadi ketemu gitu di komunitas lari kantornya gitu ya. Jadi lebih happy, mungkin berimpact juga sama
willingness untuk memberikan yang terbaik juga nih buat konsumennya. Nah, kalau untuk Pak Fajrin sendiri di Telkom gimana Pak? Ada nggak pengaruh komunitas lari mungkin atau kebiasaan lari di BUMN Telkom sendiri? Jadi pertama kalau terkait dengan individu, saya sangat sepakat yang tadi Pak Robert sampaikan terkait dengan planning tadi begitu ya. Karena saya alami juga gitu ya. Kadang-kadang kalau ingin lari kan, misalnya apalagi misalkan long run besok gitu ya, dari malam sebelumnya pasti mempersiapkan gear-nya, tidurnya juga jangan kemalaman dan sebagainya gitu kan. Yang mungkin saya tambahkan juga selain planning juga soal evaluasinya. Karena kadang kita kalau setelah lari itu biasanya apalagi sekarang dengan tools Strava, Garmin Connect dan lain sebagainya lah ya. Ini kita suka memantau begitu kan. Oh, tadi pace saya ternyata lebih lambat daripada minggu lalu gitu kan. Atau pace saya sama kayak minggu lalu tapi kenapa heart rate saya lebih tinggi ya gitu-gitu. Kadang kita evaluasi, oh apakah kita tadi kurang fuelingnya gitu ya, kurang makan misalnya, atau mungkin kurang tidur misalnya gitu ya. Nah itu terbiasa evaluasi itu yang dibawa ke dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi kalau ada apa namanya isu gitu kita juga terbiasa untuk melihat oke ini apa isunya kenapa nih gitu kan, root cause-nya seperti apa. Sehingga ketika keesokan atau kedepannya ada isu serupa itu bisa kita tangani. Oh, oke pernah saya sebelum race itu benar-benar kurang tidur dan akhirnya kacau balau gitu ya. Jadi saya bertekad pokoknya waktu itu di Bali. Jadi oke meskipun di Bali pokoknya jangan kemalaman tidurnya gitu kan sebelum race. Nah, seperti itu. Terhadap perusahaan tadi Bro Rian sudah menyampaikan soal apa namanya premi yang lebih murah gitu ya. Jadi secara nggak langsung itu kan sebenarnya buat perusahaan juga mengurangi ongkos kesehatan begitu ya. Dalam arti ya kalau karyawan sehat terus ya ongkos untuk berobatnya kan akan lebih kecil begitu ya. Selain yang tadi saya sampaikan soal produktivitas, inilah juga kenapa akhirnya tahun ini juga kemarin di ulang tahun Telkom yang tahun ini kita akhirnya mengadakan event lari juga di Jilen Run gitu kan. Dan itu sangat positif, alhamdulillah begitu ya. Jadi most likely akan kita ikutan begitu ya, meskipun yang paling pendek gitu ya 5 kilo. Ya nggak apa gitu kan. Ini kan sebagai awalan lagi-lagi untuk melihat juga oh ternyata saya bisa lari dengan pace sekian gitu ya. Ya mungkin kalau tahun depan asal lebih cepet deh gitu kan, atau tahun depan kalau bisa di kategori yang lebih jauh lagi begitu. Makasih Pak. Nah kalau untuk Pak Rian sendiri gimana Pak? Ada nggak sih pengaruh lari ini buat teman-teman di AFG Live gitu? Iya. Jadi kalau buat tentunya bagi komunitas gitu ya, memang lari ini selain tadi udah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Robert dan juga Mas Fajrin gitu ya, dari segi company karyawan kita jadi lebih sehat dan lain-lain gitu ya. Nah salah satu poin penting juga kenapa sih perusahaan itu harus memberikan wadah gitu ya, karena memang dengan adanya komunitas ini kan bisa membuat pertama antar orang-orang dari divisi yang berbeda, dari direktorat yang berbeda, itu bisa jadi lebih guyup. Artinya kan secara komunikasi, secara koordinasi, otomatis kan akan akan lebih cair lah gitu, nggak silo-silo lagi gitu ya. Itu satu. Jadi secara komunikasi, secara hubungan antar direktorat, antar divisi jadi lebih baik gitu ya. Terus yang berikutnya yang menurut saya juga penting juga adalah dengan kita memberikan komunitas ini, artinya kan ada hobi-hobi dari karyawan-karyawan kita yang akhirnya bisa tersalurkan gitu ya, ada wadahnya gitu. Nah dengan kita memberikan wadah tersebut tentunya kan akan membuat keterikatan antara karyawan dengan perusahaannya kan jadi lebih kuat gitu. Cukup aktif juga kayak misalnya bulu tangkis, basket, futsal dan lain-lain lah. Jadi ya kenapa kita wujudkan itu, balik lagi dengan kita memberikan wadah, otomatis teman-teman juga jadi merasa, oh perusahaan juga memberikan hal lain gitu loh, memberikan kesempatan bagi kita nggak hanya kerja gitu ya, tapi juga hal di luar pekerjaan yang bisa mereka untuk menyalurkan hobinya, yang sebenarnya ketika itu dilakukan, otomatis juga akan impact juga kepada kinerja kan, kepada kinerja mereka, kepada productivity mereka juga jadi lebih
nggak stres terus gitu ya di kantor untuk melakukan kerjaan-kerjaan sehari-harinya gitu ya. Tetapi mereka punya tempat untuk melakukan refresh gitu ya, melakukan refresh dari pikirannya yang ujung-ujungnya juga akan meningkatkan productivity ketika mereka kerja, dan tentunya pasti akan berimpact kepada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi memang itu adalah beberapa hal yang kenapa di kita sendiri di IFG Life itu kita rasa penting untuk menguatkan dan juga mensupport gitu ya. Terkadang kita juga membuat kalau di kita sendiri untuk life runners juga ada hari-hari di mana kita ada coachnya gitu ya, untuk mereka lari bareng gitu. Juga terkadang kalau ada event-event BUMN juga kita support untuk mereka ikutin di segala macam event gitu ya, baik yang di BTN kemarin, di Mandiri maupun di Telkom Digiland dan seterusnya. Jadi memang ini adalah salah satu hal untuk ya kita rasa juga bisa berimpact secara positif juga sih bagi kinerja perusahaan secara tidak langsung. Baik, nah dengan banyaknya tadi hal-hal positif mulai dari framework berpikir ya jadi sistematis, terus selalu well prepare, terus ternyata teamwork juga, lalu tadi disiplin ya Pak, mungkin disiplin dan ternyata jadi katalisator juga nih supaya pegawai-pegawai itu makin engage gitu melalui komunitas dan kesamaan hobi seperti itu. Nah, jadi gimana Pak, menurut Bapak dengan banyaknya nih teman-teman BUMN yang lari, bagaimana lari itu hubungannya dengan culture BUMN sendiri? Dalam hal ini tadi tuh akhlak ya Pak ya? Antara culture akhlak dan lari itu kompatibel ya. Satu sama lainnya gitu ya. Dua aspek di culture akhlak itu ada loyal dan ada integritas. Ya. Nah, orang lari itu walaupun dilakukan dengan santai, tapi nggak gampang. Bisa lari 10, 21, 42 ya, apalagi ada yang ultra lagi beberapa teman itu kalau mereka nggak punya loyalitas kuat, ya, itu gampang quit itu. Tapi karena mereka punya loyal kuat terhadap larinya, gitu ya, mereka itu jalanin tuh, ya 21 km, 42 km, ya. Kemudian ada yang teman-teman yang ikut ultra ya, gitu ya. Jadi aspek loyal itu ya core values loyal itu ada di akhlak dan ada di lari dan saling mendukung satu sama lainnya. Nah, yang kedua itu integrity, ya, integritas gitu ya. Saya amati teman-teman lari ya, itu ya mereka berlari ya sungguh-sungguh ya, dengan mempergunakan semua kemampuan terbaik mereka ya untuk menuju finish ya. Jadi ukurannya bukan nomor 1 ya, syukur-syukur kalau bisa nomor 1, tapi mereka terus berusaha untuk memperbaiki waktu masuk ke finish ya yang mereka punya ya kan. Kalau saya udah beda, saya itu bagaimana caranya supaya jangan penurunan waktunya itu terlalu cepat gitu ya. Sedikit saya lambat lah, ya mudah-mudahan ikutin usia ya bisa makin ya, jangan terlalu turun drastis ya. Kira-kira gitu. Tapi ada integritas di sana, ya tidak perlu pakai alat bantu yang macam-macam. Dan yang paling penting ya, teman-teman ini yang saya perhatiin, walaupun lari Jakarta Marathon itu panas, ya mereka bertahan di lintasan lari, ya sampai di garis finish. Tidak perlu naik MRT, naik yang lain-lain gitu ya, atau numpang ojek. Bertahan mereka. Saya itu respect ya, salut sama teman-teman yang punya hobi yang berat ini ya gitu ya. Kelihatannya senang tapi sebenarnya berat itu kalau dirasakan ya. Dan kembali lagi ya kompatibel dengan integritas di core value akhlaknya
core values-nya BUMN gitu ya. Ternyata di lari ini tuh ada akhlak ya Pak, terutama tadi integrity dan loyalitas itu ya. Dan daya juang pelari ini luar biasa ya, dibalik upload foto yang senyum-senyum itu mungkin ada heart rate yang tinggi, ada konsistensi dan disiplin gitu ya untuk mencapai semuanya. Nah, selanjutnya nih pertanyaan buat ketiganya nih bapak-bapak semua. Di sisa tahun ini yang sekitar 3 bulan lebih sedikit, akan ikut race apa nih kira-kira? Atau mungkin mau rekomendasi race ke teman-teman pendengar juga boleh Pak. Ya, yang pasti ya salah satunya IFG Labuan Bajo. Ini race yang akan ada di bulan November nanti begitu ya. Dan saya pengen ikut lagi karena apa? Karena tahun lalu itu saya ikut HM gitu ya. Tapi saya tuh sekalian lihat-lihat daerah sana lah, seperti itu. Nah, kalau Civrian mungkin? Iya, jadi memang salah satu yang menarik tadi yang disampaikan oleh Bro Fajrin ya. Jadi memang di beberapa bulan ke depan, di bulan November tepatnya kan ada IFG Labuan Bajo Marathon. Nah, kebetulan kalau untuk yang LBM ini saya ikut, ini kan LBM yang ketiga ya berarti tahun ini ya. Saya ikut dua-duanya, yang pertama dan yang kedua gitu ya. Dan memang mungkin untuk di race-race yang ada di Indonesia yang pernah saya ikutin itu memang biasanya itu tempatnya tuh di perkotaan gitu, either di Jakarta, either di Bandung, either di Jogja, itu kebanyakan tuh perkotaan. Nah, memang ketika saya ikut Labuan Bajo Marathon ini landscape-nya tuh beda, bukan di kota tetapi di tempat yang memang dari segi pemandangannya itu sangat-sangat menarik gitu loh. Nah, dan 2 kali saya sempat ikut LBM itu rutenya juga berbeda-beda tuh. Jadi waktu yang pertama dengan yang kedua itu jadi pengalamannya berbeda. Nah, saya dengar bocoran juga dari panitia katanya rute yang ketiga ini juga lebih menarik lagi nih gitu. Jadi ya mungkin ini salah satu hal yang bisa dicoba oleh teman-teman gitu ya, teman-teman runners. Dan memang mungkin tadi juga seperti yang Bro Fajrin sampaikan, selain larinya pun juga sepertinya banyak hal-hal yang bisa dieksplor lah gitu ya di Labuan Bajo. Dan nanti juga mungkin titip pesan aja ke panitia, COT-nya jangan cepet-cepet gitu. Jadi sambil lari bisa sambil foto-foto, bisa sambil konten gitu. Karena memang 2 kali saya ikut LBM itu banyak di beberapa spot yang ujung-ujungnya runners tuh juga sambil berhenti, sambil foto-foto gitu. Yang di paling atas ya Pak ya. Betul. Nah, jadi ya mungkin ini bisa jadi pengalaman yang berbeda lah buat teman-teman yang belum pernah coba ngerasain lari di Labuan Bajo. Dan pastikan sempat island hopping lah minimal ya di sana. Kebetulan saya juga ikut nih ke 1, ke 2 dan semoga yang ketiga juga ikut. Mudah-mudahan makin banyak juga nih fotografer di setiap titik. Ya. Dan pastinya tuh beda lah race-nya. Jangan ngaku kalau stamina kamu tuh oke kalau belum cobain FM di panas dan tanjakannya Labuan Bajo Marathon. Saya tantang nih teman-teman pelari nih, buktikan. Kalau untuk Pak Robert sendiri pasti kan udah pernah nih lari di berbagai kota ya. Ada nggak sih Pak sesuatu yang menurut Bapak beda nih? Race di tempat-tempat lain sama race di IFG Labuan Bajo Marathon, Pak? Ya, ini saya pertama ya, saya apresiasi ke teman-teman IFG ya, yang terus secara konsisten menyelenggarakan IFG Labuan Bajo Marathon. Dan saya meyakini bahwa race ini akan terus ramai ke depannya. Karena dia itu mempunyai distingsi dengan race-race lainnya ya di Indonesia ya. Kalau yang lain tadi Mas Rian kan bilang di perkotaan ya. Kalau ada yang di pedesaan kayak di Ubud ya punya Maybank ya. Prambanan juga ada di situ punya Mandiri gitu. Nah, Labuan Bajo dia itu ada di lari dengan medan larinya yang turun naik gitu, antara 300, 400, 500 meter gitu, dan di pinggir laut gitu ya, di pinggir laut. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian
tingkat kelembapan udaranya juga menantang. Nah, tapi di belakang di laut, di belakangnya ada pegunungan gitu ya. Jadi bagus banget. Ya, saya pernah lari di apa namanya di temperatur yang katakanlah sekitar minus 40 derajat ya. Kemudian di tempat yang lebih panas lagi gitu ya. Dan memang buat teman-teman penggemar lari, ya mereka ingin dapat medan-medan lari yang beda-beda gitu ya. Di dunia ini ada Himalaya Marathon, ada Inca Marathon gitu ya. Dan kedepannya ya ada Labuan Bajo Marathon gitu. Yang apa namanya yang saya kira kembali lagi saya ingin sampaikan bahwa event ini menantang, layak untuk kita ikuti dan kita tentunya apresiasi ke teman-teman AFG Group ya, termasuk AFG Live di dalamnya yang terus menyelenggarakan event lari ini. Di beberapa bulan ke depan penerbangan ke Labuan Bajo itu sudah mulai dapat diakses dari luar negeri, dan itu pasti akan lebih banyak mendatangkan pelari-pelari dari luar lagi ya gitu. Kalau makin banyak mendatang lari dari luar, artinya BUMN itu memberikan ya sumbangsi yang besar kepada daerah di mana tempat mereka melakukan event, karena ada geliat ekonomi di sana, ya kan, banyak barang yang bisa laku, banyak orang makan, ya, tempat-tempat penginapan terisi dan lain sebagainya, ya, itu keuntungan lain ya dari event lari, khususnya Labuan Bajo yang masih baru itu sebenarnya, gitu ya, saya kira itu. Jadi selain event ini sangat unik dan berbeda, ada economic value, ada social value juga ya buat masyarakat sekitar tentunya. Dan kita mungkin bisa, kalau ada turis-turis berarti kita promote juga nih budaya-budaya lokal dan kekayaan kesenian di Indonesia sendiri. Speaking about AFG Labuan Bajo Marathon, Indonesia Financial Group akan menyelenggarakan AFG Labuan Bajo Marathon di 9 November 2024 nanti di Labuan Bajo. Ini adalah tahun ketiga AFG menyelenggarakan AFG Labuan Bajo Marathon. Peserta akan mendapatkan pemandangan Labuan Bajo yang memukau serta rute yang menantang. Untuk info lebih lanjut, AFG Labuan Bajo Marathon bisa dilihat di afglbm.com, dan buat kamu yang mau beli tiket slotnya bisa juga dengan mendownload aplikasi One by AFG. Pastikan kamu masukkan kode promo LBM 2024 pada saat registrasi dan dapatkan cashback berupa reksadana dari PT Bahana TCW Investment Management. Nah, teman-teman, gimana? Makasih banyak loh sebelumnya udah dengerin podcast dari awal hingga akhir bersama bapak-bapak panutan kita nih. Semoga tetap semangat berkarya, Pak. Tetap semangat berlari juga tentunya dan menginspirasi bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, Pak. Sampai ketemu di AFG Labuan Bajo Marathon 2024. Terima kasih banyak, Pak.